Wih, ini akhirnya gue masuk dan kita melihat dari dalam update progress dari apa namanya taman ini. Iya. Halo bos, lu ngapain kesini lagi? Halo, Lu, Osmo. Ketemu sama Osmo. wih, asik. Tos dulu dong. Tos. Itu bukan tos. Enggak, lo Osmo kan udah stabil. Kenapa masih lo pakai ini? Kenapa? Ini mau review taman atau mau review alat ya? Ini tuh kalau gua lagi ngapa-ngapain sama lu. Ah. Lu duduk sini sebelah gua. Oh, buat ini ya, apa namanya? Tripod ya? Tangan lu kan capek, Bro. Gini, Bro. Tripod. Ya kan? Oh, ini sebagai apa namanya? Gimana? Drone. Gitu. Oh, gitu. Tapi kan alatnya Osmonya seuprit tapi ininya segini. Gua nggak punya lagi daripada beli lagi, coy. Oh, gitu. Siap. Iya. Efisien. Jangan lupa follow RFKY. Bapak ini adalah salah satu droner di Jakarta yang ini ya karyanya itu mendunia gitu. RFKYW. Oh iya. Oh iya. Karyanya mendunia, bagus, foto-fotonya bagus. Bisa diminta gratis foto itu. Gratis tapi transfer. Kalau mau gratis bisa, tapi kudu transfer. Nah, kan gini kan, Sal. Duh, alatnya aja udah wow. Aksanisan aja yang 100.000 subscriber aja kalah. Kalah sama bapak ini. Dan daripada 100.000 subscriber kan ini 100.000 footage. Iya. Terus ini harganya ratusan juta udah. Billion footage ada di sini. Oke, kita tinggalkan Bapak Rifki sejenak. Kita mau lihat update nih taman. Ya itu tadi pas TP gue sebenarnya kayak gue pengen nunggu ini 100% gitu loh. Maksudnya kayak ya karena masih ada seng-sengnya, ya belum buka gitu. Oke, ya gue nggak mau update detail ya. Jadi kayak ya tipis-tipis aja lah, gue kayak gambaran buat positive people. Ini ada sungainya. Nah ini rencananya sungainya nanti mau dijernihkan juga gitu. Maksudnya ada penyaringan gitu. Terus nanti gua kan ada video taman ini sebelum direvitalisasi seperti apa, nanti akan kita bikin before afternya juga ya maksudnya. Kayak gue pernah kesana, terus di sini dulu nggak seperti ini, tapi it's fine gitu. Wah ini kita sedikit, pokoknya gue nggak mau detail ya positive people, jadi ya udahlah setipis mungkin. Inilah sebisa. Maksudnya gue nggak mau detail, nanti nunggu surprise aja. I not explain about you. Dia langsung ngasih tahu, ini abang kandung gua. Ini Link Bridge, namanya Link Bridge Utara, jembatan penghubung. Ini namanya pakai bahasa Wetland Broadway Children Playground. Wow. Wow, dengan nuansa orange ya, positive people. Ini jadi kontras dengan apa namanya? Dengan ya suasana di sini gedung-gedung lagi, pohon-pohon kan hijau. Nah, ini orange gitu. Jadi kayak lebih mentereng ya, lebih mencolok ya.
sungainya di sini. Ini menanjak ya, sekitar 30 derajatan. Nggak capek. Tapi kalau dari kalian dari atas, kalian bisa gelundung aja sih, karena cenderung turun, nggak cenderung naik. Nah, kita coba ke Gardu Pandang ya. Bukan Gardu Pandang sini, salah satu tempat yang bisa kita naiki. Ini ada tangga kan, kalau kalian dari tengah kan bisa dari sini. Ini lebih. Kayak Instagramable lah, itu udah paling penting, paling nomor 1. Nih tadinya gue mau tipis-tipis, gue jadi detail nih, jadi gue tunjukin semuanya gitu. Wah, oke lah, intinya sampai sini ya yang ini. Nanti pasti kita nunggu sampai selesai, sama saya sampai fix jadi ya. Ternyata ada Pak Anies. Saya tumbang di jalan. 1 jam ya perjalanan ini. Iya, berhenti dulu di Kemang, agak lama. Pagi Pak. Pagi. Aksanesen Pak. Apa kabar? Gimana Pak sepedahannya hari ini? Alhamdulillah, seru. Oh seru, bantu. Malah ketemu Gubernur Jakarta nih, Pak Anies kesini. Tadi hampir 3. Hampir 3 tadi dah. Bawah, tur kita bilang di atas. Kan lu paling depan tuh. Bilang di atas tuh. Nah, gue ngikuti Pak Gubernur DKI Jakarta lagi ini Lagi membuntuti Pak Gubernur sedang meninjau. Dan ini timnya di belakang. Lalu ini Pak Anies dan Bu Susi yang sedang meninjau pembangunan dari baru pertama nyampe sini gue pikir parkir tuh ini kita jalan dulu nanti siapin aja pasukan untuk sepedanya bisa ke ini ke selatan. Pak Mbak nanti karena taman yang bisa buat hijau itu sudah tinggi doang ya, yang ini ya belum ya, pernah nggak Atik? Amer satu botol.
Ini ibu kepala dinasnya malah difotoin sama Pak Anies. Gini Pak, gini Bu. Susi hari ini hari libur loh Bu Susi. Santai aja Bu. Hari libur Ibu. Jadi ini Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan tuh lagi mengecek ini ya, kelayakan namanya juga, maksudnya kayak ya pasti perlu dicek, perlu di ini langsung sama beliau. Wow, harus sedetail itu ya. Ya bener sih, karena ini fasilitas publik harus aman, nyaman bagi warga DKI Jakarta. Pasti nggak sabar kan, pengen akses ini. Sama gue juga nggak sabar. Ini sebagian belum jadi, emang belum selesai kan, wajar lah ini aspalnya begini. Ini adalah salah satu sisi Tebet yang belum jadi. Oh ya, gue juga pernah melihat, kalau gue lihat di sini ada kayak lebih ke children playground gitu. Jadi kayak kalau gue lihat tuh ada wahana-wahana buat anak-anak, kayak tuh ada perosotan, terus panahnya warna-warna cerah gitu. Terus ini perosotan nih. Terus ada lebih ke banyak perosotan sih, jadi playground. Jadi wah, kayak anak-anak puas nih, kayak terus banyak. Terus tau gak sih kalau kita lihat tuh kayak Teletubbies itu ada lorong-lorongnya. Nanti kalau udah jadi kita lihat detailnya pasti. Positive people. Ini kan wahana permainan anaknya tuh banyak banget. Nih ada perosotan. Terus ini nih. Pokoknya untuk saraf motorik anak warga Tebet tuh kayak bakal terpenuhi. Ini ada kayak panjat tebing ala bocil-bocil gitu. Panjat tebing bocil-bocil. Oke. Terus dari perosotan, jadi mereka naik terus turun. Gue curiga nih anak-anak Tebet ini habis ini jadi ikut Benteng Takeshi ya, setelah belajar di sini kan, terus ikut jadi peserta lomba ini Benteng Takeshi nih. Oke, kalau yang di sisi selatan lebih ke wahana anak-anak ya, positive people. Berat ini. Wah, dikit. Tinggi banget ya Pak. Luar biasa. Hati-hati Pak. Apang lagi bisa panjat tebing kan? Ya, nggak pakai pengaman ya Pak. Wah. Alhamdulillah berhasil Pak. Wih, ada perasaannya. Mau coba Pak? Ini buat 2 orang ya? Udah bisa dipakai belum nih? Kok lihat saya Pak? Maksudnya baik. Aman ya? Aman sih, sebenarnya bersih kok.
Ini saya tes dulu, Pak. Kita cobain. Coba. Coba. Rifki nyobain nih. Cobain dulu. Oh, nggak licin. Belum. Sakit, Pak. Harus dikasih air. Belum dicuci nih. Tapi lo nggak bisa pasang terus. Ya, kalau gitu ya nggak bisa gini nih. Ah, lu aja. This is small. Bisa aman. Ayo perdana. Perdana. Sebelum nanti malu ada anak-anak ini. Ada anak-anak main. Iya, coba. Pagi Pak Anies. Pagi. Bu, Ibu Susi. Pak, saya mau nanya, saya kan ikut review taman-taman di Jakarta yang baru-baru dan sebagainya. Terus saya lihat kok banyak banget taman yang direvitalisasi di Jakarta dan dibangun baru. Sebenarnya apakah Jakarta kurang taman atau konsep taman di Jakarta sebelumnya nggak layak atau seperti apa, Pak? Ya, kita ingin agar warga di Jakarta punya ruang bersama yang hijau, yang mendekatkan pada alam. Karena itulah kenapa taman-taman kita itu didorong untuk menjadi taman tempat orang bisa berinteraksi. Kita kan selalu nyebut ada pembangunan ruang ketiga ya. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja atau sekolah. Nah, ruang ketiga ini adalah ruang yang memberikan perasaan kesetaraan, perasaan kebersamaan. Ini ditambah lagi dekat dengan lingkungan, dan itulah yang menjadi alasan mengapa kita mendorong dibangun taman-taman di Jakarta. Ada yang baru, ada yang sifatnya revitalisasi. Dan konsepnya bukan sekedar taman untuk ditonton, tapi taman untuk bermain, untuk berkegiatan. Jadi kita ingin warga itu datang ke taman, beraktivitas di situ, lalu bisa merasakan pengalaman baru yang membuat mereka selalu ingin bisa kembali. Oke. Pak, sebenarnya kalau taman sendiri ada standar khusus nggak sih Pak, harus seperti apa gitu, atau harus ada kelengkapan atau dan sebagainya? Ada ilmunya taman itu. Jadi taman itu nggak bisa asal bikin, ada ilmunya. Nah, ini Bu Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, ini ilmunya memang ilmu landscape. Karena itulah kenapa beliau ditugaskan di sini, karena kita ingin membangun Jakarta itu menggunakan ilmu pengetahuan, bukan sekedar melihat apa daftar di dalam barang-barang yang bisa untuk pengadaan. Ini dibalik. Satu, kebutuhan warga apa, dua, ilmu bagaimana, kondisi seperti apa. Dari tiga itu kemudian disusunlah perencanaan. Karena itu pembangunan taman kita partisipatif, jadi ada yang memahami ilmunya, kemudian ada aspirasi warganya, pasti ngobrol dengan warga setempat, perencanaan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kondisi lahannya sendiri. Kira-kira gitu ya. Ya. Pak, terus ini Taman Tebet kan berbeda, kayak lebih luas dan sebagainya. Terus Pak Anies datang langsung juga untuk mengecek itu. Tadi kesan Bapak seperti apa? Apakah ini sesuai ekspektasi Bapak dan sebagainya? Betul. Jadi taman ini bukan dicek sekarang saja. Dari awal ketika dulu waktu itu belum pandemi Bu ya. Belum pandemi kita kesini, kita melihat ini 7 hektar ini harus direvitalisasi. Dia harus menjadi sebuah taman percontohan, apalagi di tengah tamannya ada sungai, sehingga dia berfungsi sebagai park, taman, tapi juga berfungsi sebagai tempat untuk parkir air bila musim penghujan. Dan ini yang konsep ini yang dibangun di Taman Tebet. Nah, ini saya ingin garis bawahi nih, bahwa kami itu mendorong lebih banyak konsepnya park, taman sebagai tempat beraktivitas, tempat bermain. Di dalamnya ada garden, nggak apa-apa, tapi jangan taman-taman kita itu semua menjadi garden. Karena kalau jadi garden itu terus rumputnya nggak boleh diinjak, segalanya untuk ditonton. Padahal
ini adalah taman untuk kita bisa beraktivitas. Nah, taman tebet ini nanti akan kita jadikan sebagai contoh untuk bisa dipakai bukan hanya di taman-taman lain di Jakarta, tapi benar-benar jadi inspirasi di Indonesia. Oke, siap. Pak, makasih Pak ya. Sama-sama. Khususnya yang nambahin sih. Itu Pak. Biar dapat. Belakangnya saya pakai ya. Ada yang mau ditabrak, ada yang mau ditabrak. Pak, sabar Pak. Udah bisa pakai? Sini Pak. Soalnya ini apa silinder. Oke. Kalau Bapak kurang jadi gini aja. Dipegang aja. Ini, Takut kacamatanya Kalau pecah. kacamatanya, lihat Bapak lihat dulu aja. Bapak lihat. Nah, coba dulu. Bapak lihat, jelas nggak Pak? Jelas nggak? Dikit lagi. Takutnya kalau minus nggak bisa ini Pak. Jelas ini juga. Hah? Tanpa kacamata juga jelas. Oke. Oke, berarti saya minus ya Pak? Boleh juga ada wahana beginian di Gimana sih bolak-balik? Oke, saya izin masker saya buka di hidung karena berembun di ini saya tak di Google nanti. Oke. Mau saya tabrak? Oh iya. Oke. Ini uniknya nih, kepala kita goyang, gambarnya nggak goyang. Jadi Pak Anies. Yo. Oke. Kelihatan Pak? Wow. Wow. Waduh, mantap ini. Ada request Pak masuk kemana gitu? Ini sekarang aja Kolong udah jembatan rasanya atau- seperti mau kena terus. Biasa sengaja sih Pak. Woi, Oh, itu saya kenain Pak, sengaja saya kenain Pak. Asik kan? Ngeles, ngeles. sengaja untuk nggak sengaja mungkin. Oke, kita ke sana ya. wow. Ini keren. Waduh, ada siapa itu yang main Langsung kelihatan ya. Wah. Ini landscape semua Iya. ya. rebutan sinyal tuh? Satu lagi siapa itu? Wah, dikejar. Wah. Oh iya, ada dua ya. Wow. Itu di GI itu. Merah Pak. Kalau bahas jembatan nanti. Oke. Request tuh bawah jembatan. Ya. Jadi ini Pak yang saya lihat. Mana tuh? Ini yang saya lihat waktu saya ngambil videonya Bapak ya ini saya lihat. Ini keren. Ayo coba tabrak. Bisa lihat dari atas nggak untuk lihat katanya putaran apa? Jembatan. Jembatan. Bisa nggak Ki? Ini Cukup nggak baterainya? Itu ke baterai. Agak ke atas sedikit Ki. Pegangan Pak, pegangan. Ini bagus itu. Pak, pegangan. Bener.
Oke, mantap. Kembali ke Pak. Oke. Keren. Gimana rasanya, Pak? Gimana Pak? Rasanya ini kerasa di perut juga ya. Bapak pulang jadi naik sepeda, Pak. Keren betul. Dan satu soal terbangnya, kita cuman jago bener, disengaja deket-deketin tuh ketemu pohon, rasanya sudah mau kena. Itu sensasinya, Pak. Sensasinya. Terus yang kedua, memang langsung kita dapat perspektif yang landscape luas yang disebut dengan helikopter view, kan kira-kira seperti ini. Kita melihat selama ini dari bawah, terus begitu naik lihatnya pakai drone, benar-benar dapat itulah helikopter view. Jadi tadi sempat kita lihat bagaimana taman ini di antara bentangan beton-beton, terus kelihatan taman tebet. Great experience. Thank you. Sama-sama, Pak. Ada rencana beli juga nggak Pak? Beli kapan ngoperasi? Jangan Pak, biar saya aja. Biar saya aja. Ntar kalau Bapak latihan jago, saya Bapak. Bagi-bagi tugas. Ya, bagi-bagi tugas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Udah mau Oke. cobain experience. Tapi ini keren. Ini kan bikin sendiri ya. Ya, Paket sendiri. spare part-nya aja, kerennya udah ada. Ya. Nih. Tailored udah. Ya. Keren. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Aduh. Ini yang sama nggak yang waktu kita